Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Wisata Gerilya. Penelusuran kali ini adalah tentang kenegerian Idi. Sebelum dilanjutkan, bagi sobat yang belum berlangganan channel ini, mari dukung dengan subscribe. Bagi sobat yang telah berlangganan, dukung dengan like, komen, dan share. Terima kasih. Tidak banyak literatur tentang negeri Idi yang kini menjadi pusat ibu kota pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Suatu riwayat Aceh dan Nusantara tentunya akan sedikit membantu memberi jawaban. Baiklah, menurut riwayat, negeri Idi di zaman dahulu kemungkinan besar masuk ke dalam wilayah kerajaan Perak. Penghuni kawasan Idi tempo dulu hanyalah kaum nelayan saja. Disebutkan bahwa nama Idi bermula dari kata ma'idid atau sumber air yang jernih, yang kemudian dalam perkembangannya hanya disebut Idi saja. Selanjutnya, dalam perjalanan Marco Polo pada abad ke-13 antara negeri Perlak dan Pasai terdapat satu bandar yang bernama Basma. Tetapi tidak diketahui yang mana negeri itu sekarang, dan kemungkinan wilayah tersebut adalah negeri Idi. Setelah dibuka bandar Pulau Penang oleh Raffles pada abad ke-19, kira-kira tahun 1805, Idi menjadi ramai karena kedudukan Kuala Idi di Selat Malaka setentang dengan Teluk Pulau Penang. Maka terjadilah kemajuan hubungan lalu lintas dan perdagangan, terutama perdagangan lada. Apalagi setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Hasil-hasil lada diekspor dari pelabuhan-pelabuhan sepanjang pesisir Aceh ke Pulau Penang dan Singapura melalui kapal-kapal dari perkongsian Inggris dan Belanda. Baiklah sobat, adapun mereka yang tercatat membangun wilayah Idi pada mulanya antara lain Panglima Perang Yaksin dari Blangme, Teku Hitam yang dikenal sebagai Panglima Muda Sikeling, dan Tok Nali dari Gampung Blang. Awalnya mereka datang dengan perahu membawa pukat untuk mencari ikan di perairan ini. Dan selanjutnya mereka membuka lahan di wilayah ini untuk dijual ke luar negeri. Dan Panglima Perang Yaksin menjadi pimpinan dalam rombongan ini sekaligus menjadi Panglima Besar. Setelah itu, datanglah kafilah-kafilah dari berbagai daerah seperti Aceh Besar, Pidi, dan Pasai yang dibawa oleh Teku Hitam yang membuka ladang di Blang Sekuci. Dinamai Blang Sekuci karena ditemukannya sebuah guci dalam area pembebasan lahan. Singkatnya, terjalinlah hubungan dengan Sultan Aceh yaitu Sultan Ibrahim Mansur Shah antara 1841 hingga 1870 Masehi. Ketika Teku Panglima Perang Yaksin meninggal dunia, ia digantikan oleh anaknya Teku Cik bin Guci. Kemudian adiknya Teku Panglima Banta diangkat menjadi Panglima Perang untuk menjaga keamanan Idi dari serangan oleh Balang sekitarnya. Dan mereka sepakat untuk menjalin hubungan langsung dengan Sultan Aceh. Oleh Sultan Aceh kemudian mengangkat Teku Cik bin Guci menjadi Uli Balang Idi dan kepadanya diberikan cap Sikurung sebagai stempel sah kerajaan. Beberapa lama sesudah itu datanglah Belanda ke Idi dan mendirikan benteng di Kuala Idi pada 17 Mei 1875, di mana pada saat itu Idi bertambah ramai karena banyaknya penghasilan lada. Wafatnya Teku Cik bin Guci diangkat anaknya yang tertua Teku Cik Hasan Ibrahim. Dan selama Teku Cik Hasan Ibrahim menjadi Uli Balang Idi, di mana periode ini kenegerian Idi mengalami kemajuan dalam penghasilan lada. Sesudah T. Hasan Ibrahim pindah ke Pulau Penang, diangkatlah adiknya Teku Cik Muhammad Hanafiah sebagai penggantinya. Sobat,
Demikianlah sekilas jejak ihwal kenegerian Idi dengan keterbatasan informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.